Assalamualaikum Sobat CS, apa kabar? Semoga Sobat semua sehat, bahagia, tetap bersyukur, dan juga selalu tetap waras. Hari ini aku mau ngomongin tentang ceritaku menjalani mastektomi. Jadi di video yang sebelumnya, aku sudah sampaikan ya, kalau mastek itu adalah treatment, salah satu treatment yang terberat untuk seorang survivor cancer payudara. Jadi karena si mastek ini adalah pengangkatan payudara, jadi ada beberapa perempuan atau wanita yang memilih untuk tidak melakukan treatment itu, tapi ternyata juga di saat sudah ingin melakukannya, malah kondisinya sudah mulai tidak baik, atau mungkin di stadium yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, nggak jauh beda sih sebenarnya, karena pas lagi selesai biopsi itu hasil PA keluar, dokter juga sampaikan. Jadi pas saat itu aku sama suami ke dokter, terus dokternya menyampaikan bahwa ini kanker yang ini kanker gitu. Jadi tumor ganas. Jadi memang harus diangkat katanya gitu. Nah, terus pas lagi sudah dibilang kalau diangkat, aku coba minta penjelasan lagi sih, maksudnya diangkat gitu. Ya memang payudaranya harus diangkat gitu, karena memang diameternya sudah besar. Kalau misal si diameter ini walaupun tidak sepenuhnya di payudara itu ada kankernya, tapi kalau misal ngambil batas aman untuk diambilnya, ya memang harus diangkat semuanya gitu kata dokternya. Jujur pas saat itu rada drama sih, melo juga sih gitu. Wah, harus diangkat ya gitu, karena mikirnya di awal kan ya paling cuman selesai biopsi, diambil jaringan, selesai gitu. Tapi ternyata harus diangkat gitu. Nah, pas lagi keluar dari ruang dokter itu lumayan drama gitu, sama suami, nangis sampai yang sesenggukan banget. Terus ditanyain sama suami bilang sih, bilangnya nggak apa-apa lah ya gitu, yang penting sehat, kata suami gitu. Terus akunya sambil nangis, sambil senggukan bilang ke dia bahwa ya kita kan baru nikah yang pertama, terus nanti kan juga pengen punya anak pastinya gitu kan. Terus kalau punya anak juga pengennya diberikan ASI gitu. Nah, kalau misal ini diangkat satu, gimana nanti aku ngasih ASInya gitu, kasihan dong gitu. Aku saat itu sih lebih berpikir ke arah sana ya gitu. Kalau untuk penampilan dan sebagainya mah udahlah gitu. Tapi kalau untuk hal tersebut tuh menurutku gimana ya? Karena kalau misal punya anak tuh pengen kasih ASI eksklusif niatnya. Terus kata suami, ya udah sih gitu. Kalaupun misal nanti nih anak kita pas di ASI terus dia gini, apa? Ini kok punya bunda cuma satu gitu. Terus nanti kata dia, enggak, kata siapa bunda punya satu, ini punya tiga sama punya ayah gitu, kata dia kayak gitu. Jadi lebih banyak daripada punya teman-temannya yang lain yang cuma dua gitu. Jadi kita punya tiga, punya satu dari bunda, punya dua dari ayah, yang kayak gitu. Ya Allah, itu receh sih gitu. Menurutku sih itu receh banget. Tapi itu juga yang bikin aku yakin bahwa oke, gitu, nggak ada alasan buat aku tidak mengambil si treatment ini, karena memang kata dokter juga prognosisnya kalau misal diangkat itu ya sangat bagus gitu, karena memang itu mengambil si penyakit ini gitu. Jadi itu sangat logis banget untuk dilakukan. Makanya pas saat itu ya sudahlah gitu, sama dokter juga suruh ngejadwalin operasi. Tapi drama selanjutnya itu terjadi karena uh, setelah diberikan rujukan untuk mencari tempat atau mencari ruangan untuk perawatan pas lagi pasca atau sebelum operasi itu, pas di saat kita ke bagian
bagian administrasi, bagian penjadwalan operasi dan sebagainya, itu ternyata untuk ruang kelas 1 untuk BPJS-nya itu lagi tidak ada. Jadi lagi kosong pas saat itu. Katanya lagi, bukan lagi kosong, lagi penuh. Jadi nggak ada. Jadi untuk stoknya nggak ada, lagi kosong. Nah, untuk si apa namanya? Untuk si ruangan ini penuh semua untuk yang kelas 1 gitu. Kalau mau turun ke kelas 2 juga nggak bisa. Jadi ya mau nggak mau harus naik gitu. Naiknya adalah ke VIP. Sebenarnya pas saat itu dokter udah bilang, bilang ya kalau nggak apa-apa deh nambah, kalaupun harus naik ke VIP juga nggak apa-apa nambah, tapi dikit aja ya gitu. Nah ternyata pas saat itu pas lagi ngecek totalnya berapa, lumayan kaget juga sih dengan totalnya, karena memang totalnya besar gitu untuk kami yang saat itu baru menikah banget, terus dengan kondisi juga abis jadi caregiver untuk mama. Jujur untuk tabungan beneran lagi di angka 0 atau bahkan minus gitu. Jadi kalau misal dengan nominal itu sangat berat sekali. Terus kita juga mikir ini kanker loh gitu. Kanker itu pasti pengobatan selanjutnya tuh masih panjang. Jadi kalau kita misal sudah abis-abisan di awal nih, kita udah hutang kanan kiri dan itu udah banyak, itu akan sangat berat sekali ke belakangnya gitu. Jadi kita juga mikir ke situ. Ada option lain untuk pindah rumah sakit. Siapa tahu di rumah sakit, misal nih kayak rumah sakit umum daerah itu ada gitu, tapi ternyata juga susah banget untuk dapet si ruangan ini gitu kan. Itu dari yang aku pas lagi dikasih tahu suruh mastek itu ogah-ogahan, terus drama, nggak mau, nyampe yang ini kenapa aku nggak dapet ini sih, nggak dapet apa namanya, nggak dapet ruangan sih gitu, nyampe gemes banget. Sampai udah mentok banget, saat itu meniatkan diri untuk ketemu sama dokter lagi, terus bilang sama dokternya kalau dok kayaknya kalau harus naik ke VIP dengan menambah nominal sekian itu kita nggak sanggup gitu, karena itu terlalu berat buat kita gitu kan sama dokternya. Terus kata dokternya bilang coba kemarin dikasih nominal berapa gitu, dikasih nominal sekian, oke gitu, ibu sama bapak keluar dulu, terus dia memanggil bagian entah itu administrasi atau apa, coba hitung-hitungan gitu kan. Ternyata alhamdulillah banget dapat nominal yang menurut kami ya insya Allah itu kita mampu gitu. Jadi pas lagi kita dipanggil lagi masuk ke dalam, terus ternyata kalau misal nominalnya segini kira-kira bisa gitu kata dokternya. Terus kita Masya Allah dok, kalau segini insya Allah kita bisa gitu. Bisa mengusahakan, walaupun misalnya kita harus meminjam gitu kan ke keluarga atau mungkin ke teman, itu masih masuk akal lah untuk kita pinjamkan, dan kemungkinan untuk bisa mengembalikan tuh masih ada gitu, daripada yang nominal pertama yang memang sangat besar sekali, yang kita aja bingung mau ngapain gitu, mau jual apa gitu, mau jual kontrakan orang kan juga nggak mungkin gitu. Jadi ya sudahlah, pas saat itu pas dikasih nominal dan ternyata itu nominalnya juga lumayan jauh bedanya dari yang nominal awal, kita mensepakati dan akhirnya langsung dijadwalkan gitu. Dan ternyata pas lagi udah selesai nih, pas selesai masteknya itu pas lagi kita mau membayar, karena memang ada sebagian yang dibayarkan oleh ditanggung sama BPJS, tapi sebagian kan yang kita bayarkan itu ya. Nah pas lagi kita bayar itu ternyata ada beberapa nominal yang memang itu ada yang memang berkurang gitu, seperti misal yang harusnya kita naik ke VIP jadinya dimasukkannya ke mini VIP, itu kan juga udah berbeda ya untuk tarifnya gitu. Jadi dari nominal yang awal itu makanya sudah berkurang, plus yang Masya Allah banget, ini kalau mau cerita ini selalu merinding. Jadi ada jasa dari dokternya, dari dokter bedah onkologiku yang awal, yang saat ini sudah almarhum, selalu Al-Fatihah buat beliau, itu yang dinolkan. Jadi dibantu sama beliau untuk meringankan nominal yang mungkin awal sangat tinggi itu, diringankan dengan kita yang masuk ke mini VIP, jadi tidak di VIP-nya langsung. Mungkin berbeda di besar ruangannya saja ya, aku juga nggak tahu beda mini VIP dan VIP itu apa. Yang pasti tarif dari VIP dan mini VIP udah pasti beda. Terus udah gitu
eh ternyata ada juga jasa dokter, yang dokter onkologiku ini, yang bedah onkologi ini, beliau menggratiskan jasanya di saat aku mau melakukan si mastek ini. Dan itu masya Allah banget lah, itu udah yang berasa kayak ya Allah dimudahkan banget gitu. Jadi emang melalui beliau saat berat itu tuh bisa terlewati banget gitu. Jadi ya sangat bersyukur sih gitu, memang di tengah segala kesulitan itu selalu ada kemudahan gitu. Dan saat itu alhamdulillah banget memang jalan kemudahannya itu lewat si almarhum dokter ini, yang kayak gitu. Nah, itu sih sebenarnya kalau untuk rumah sakitnya pun juga saat ini sudah tutup gitu. Jadi kayak aku tuh punya PR di rekam medisku yang awal, karena memang aku kehilangan rekam medis yang awal karena aku berobat di sana itu sekitar 1,5 atau 2 tahun di rumah sakit ini. Tapi kan karena rumah sakitnya udah tutup, udah gitu juga selama 2 tahun itu aku masih di fase yang tidak peduli, yang seperti biasanya selalu aku bilang, dan itu selalu aku mention ke teman-teman, jangan sampai mengulangi kesalahanku gitu. Jadi memang untuk rekam medis, entah itu patologi anatominya dan sebagainya, untuk rekam medis yang awal-awal tuh aku memang nggak punya. Dan kalaupun sekarang mau ngejar juga susah, karena memang si rumah sakitnya udah tutup gitu. Jadi rekam medisnya juga kayaknya sudah nggak ada gitu. Mau nyari kemana, orang udah tutup, yang kayak gitu. Jadi rada susah juga sih gitu. Terus di mastek ini pun sebenarnya entah kenapa ya gitu, momennya itu pas banget. Jadi pas lagi mastek ini tuh pas banget di anniversary pertama pernikahanku. Jadi di tahun pertama itu jadi kayak ya Allah, kenapa tahun pertama kita anniversary gitu malah kita di rumah sakit dengan kondisi aku yang lagi mastek gitu. Jadi ya rada melo juga sih, tapi lega juga gitu, karena memang yang kemarin sempat pusing karena tidak dapat ruangan itu akhirnya dapat dan bisa dilalui dengan baik gitu. Jadi ya dibilang itu hal yang tidak baik juga nggak baik, karena anniversary pertama kok malah operasi gitu, tapi baiknya ya itu buang penyakit gitu. Jadi ya lega juga sih gitu. Dan saat itu yang membuat aku juga ringan gitu untuk bisa melewatinya itu adalah di saat aku keluar dari ruang operasi gitu, di ruang recovery yang sudah mulai rada-rada sadar, itu kan suami masuk dan suami ngasih lihat si organ tadi yang diambil gitu, payudara yang diambil itu dikasih lihat. Dan di saat aku megang itu apa ya perasaannya, jadi aku ngomong sih sama si tadi, si apa namanya, bagian tubuh itu, bahwa makasih ya gitu, makasih sudah mau berkorban. Karena apa ya, mungkin kita PR-nya adalah ikhlas tidak ikhlas, tapi kebayang dong bagian organ itu yang diambil gitu, dia sudah sangat ikhlas untuk merelakan dirinya kembali terlebih dahulu kepada sang penciptanya. Demi apa? Demi ikhtiar kesembuhanku gitu. Jadi sebenarnya yang berkorban dia, bukan aku gitu. Kalau aku sih pas dia udah diambil kan itu efeknya bagus buat aku gitu, karena itu buang penyakit. Tapi kan kebayang ya pengorbanan dia yang harus ya udah gitu lepas dari tubuh ini gitu. Jadi menurutku ya kita harus berterima kasih juga gitu. Dan di saat aku berterima kasih itu ya perasaan lega itu ada, terus perasaan terharu karena entah kondisinya memang ya pas saat itu masih berat, plus juga merasa bahwa ya ini memang bukan milikku. Balik lagi ke konsep kepemilikan, ini bukan milikku, dan dia sudah sangat berkorban sekali untuk dia mau kembali terlebih dahulu gitu daripada tubuh ini gitu. Jadi itu juga sih yang bikin ya, walaupun itu perjuangan baru dimulai ya gitu, karena
sebenarnya ya masih jauh gitu, karena itu masih tahun-tahun pertama sih. Jadi kalau misal bayangin selama 6 tahun ini, itu baru banget, baru baru apa ya, baru belajar berjuang banget gitu. Jadi masih panjang, dan itu adalah proses proses sampai hari ini aku masih masih mau berjuang. Hari ini aku masih semangat buat sembuh, ya itu salah satu prosesnya gitu. Jadi ya, bilang makasih sama bagian tubuh kita yang sudah diambil pun itu juga bisa kita lakukan. Terus bilang makasih sama tubuh ini, sama jiwa ini yang sampai detik ini masih mau berjuang, itu juga harus kita lakukan. Jadi sering-sering aja sih ngobrol sama diri sendiri. Bukan ngomong sendiri ya, kalau ngomong sendiri kan beda lagi, tapi ngobrol terus apa namanya, memberikan memberikan eh, mengungkapkan rasa terima kasih kita, terus abis itu juga memberikan hal yang memang itu bisa berdampak positif pada tubuh kita, pada jiwa kita, itu juga bisa kita lakukan. Biar apa? Biar kita masih tetap waras, masih tetap waras apapun itu kondisinya. Dan yang namanya bahagia kan harus diperjuangkan. Jadi kalaupun misal kita nggak bahagia, ya sebenarnya kita menghilangkan hak kita untuk bahagia gitu. Karena apapun kondisinya, kita masih bisa kok berjuang buat bahagia. Jadi ya tetap dan selalu berjuang untuk bahagia gitu. Hah, istilah lagi. Ya udahlah. Oke, teman-teman, makasih sudah mau dengerin sharingku. Jadi kalau untuk teman-teman nih, survivor yang lain yang punya cerita terkait dengan masteknya, silahkan untuk di-sharingkan. Siapa tahu itu berguna untuk teman-teman yang lain. Terus kalau misal ada hal-hal yang memang bermanfaat, silahkan diambil. Kalau misal ada yang keliru atau kurang bermanfaat, silahkan untuk diabaikan, atau mungkin bisa dilengkapi atau disempurnakan, atau mungkin diberitahu hal yang benar seperti apa. Saya terbuka sekali untuk hal itu. Jadi terima kasih sekali sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Kalau misal ada yang kurang, saya juga mohon maaf. Sekian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah. Dadah 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 dadah.